Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata likulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma dara syamsu minasyuruqi ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersujud di tempat yang penuh barakah ini, melaksanakan salat duhur berjemaah di bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Tidak terasa sebentar lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan. Mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan ini kita betul-betul mengisi hari-hari kita dengan terus meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, mulai dari puasa kita, qiyamul lail, tadarrus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mari gerakan bersedekah, menebar kebaikan, dan terus kita isi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bersolawat kepada Rasul, mudah-mudahan dengan bacaan solawat hati kita diberikan ketenangan, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, keluarga kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita berdoa mulai dari sejak berwudu. Kita fokus khusyuk ketika berwudu, membasuh muka, tangan, terus sebagian dari kepala, telinga, kaki, dan kita berdoa selesai berwudu dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. 3 hal ini yang terus kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu bertaubat, dijadikan orang yang selalu mensucikan diri kita, dan kita dijadikan orang-orang yang soleh. Setiap pagi Allah memberikan ilham kepada seseorang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham perbuatan fujur dan perbuatan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, berada di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia, nikmat, bimbingan, hidayah dari Allah sehingga kita bisa menghadiri sholat berjamaah, bisa mendengarkan kuliah 7 menit, dan kita bisa terus mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini menghasilkan hamba-hamba yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ghazali, takwa itu indikatornya ada 3. Yang pertama adalah al-khusyah wal haibah. Takwa itu menumbuhkan rasa takut dimanapun, kapanpun berada. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari takwa itu melahirkan rasa khusyah dan haibah. Bagaimana kita merasa takut, dan rasa takut kita ini senantiasa terus kita jaga kapanpun, dimanapun berada. Yang kedua adalah at-ta'ah wal ibadah. Selalu meningkatkan ketaatan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut itu tazkiyatul qulub, membersihkan hati kita agar terus hati kita ini menjadi bersih dan terus menjaga kebersihan kita sesuai dengan doa kita, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah jamaah sekalian, tidak ada kenikmatan. Jadi Sayyidina Ali mengatakan inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmat. Di antara beberapa nikmat dunia, cukup nikmat Islam ini sebagai kenikmatan bagi kita. Inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmat.
Jadi di antara beberapa nikmat kita ini, cukup nikmat Islam ini sebagai kenikmatan bagi kita. Sehingga kita bersyukur diberikan hidayah Islam, diberi hidayah iman oleh Allah, dan ini sebagai bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa inna minasyughli, di antara beberapa kesibukan yang fikat ta'ah syughlan. Cukup ketaatan ini sebagai kesibukan bagi kita. Mulai kita dari jam 3 malam, bangun malam, istighfar, sahur, sholat duha, berangkat tugas, sholat berjemaah, istirahat, tugas lagi, asar, terus kita diisi hari-hari kita dengan kesibukan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minasyughli, di antara beberapa kesibukan yang fikat ta'ah syughlan. Cukup ketaatan ini sebagai kesibukan bagi kita. Alhamdulillah, kita disibukkan melayani umat, kita disibukkan melayani pasien, kita disibukkan melayani teman-teman kita, dan ini kesibukan yang membawa kenikmatan bagi kita. Kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Ini alhamdulillah. Terus wa inna minal ibrah, di antara beberapa ibrah, pelajaran bagi kita, yang fikal maut ibratan. Cukup kematian bagi kita sebagai ibrah bagi kita. Jadi umat Nabi Muhammad itu, di antara umat Nabi Muhammad antara umur 60-70 tahun, dan sulit sedikit orang yang melampaui 70 tahun, 80 tahun ke atas. Jadi kalau kita punya kurikulum pasien, kurikulum pemeriksaan, rekam mediknya kita punya, hendaknya kita juga belajar mereka-reka. Saya lahir tahun ini, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, punya keluarga, punya anak, begini-begini. Saya sudah umur 40 tahun, sebentar lagi 60 tahun. Kurang berapa tahun lagi saya akan kontrak hidup kita. Jadi likulli ummatin ajal. Setiap umat ini ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan. Ini yang paling penting, persiapan apa kita dalam hidup ini. Kita dilahirkan oleh Allah untuk apa ini? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan saya tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Alhamdulillah, kita ditakdir menjadi iman Islam, beribadah kepada Allah. Kemudian apa lagi perbuatan kita ini? Mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, menebar kebaikan. Allah akan menurunkan rahmat kepada seorang hamba yang hamba itu senang melakukan kebaikan. Kemudian apakah dari kisi-kisi hidup ini nanti akhirnya kita lulus dalam ujian kita? Dalam Al-Quran dikatakan nanti di akhirat akan diberikan catatan raport kita. Iqra kitab. Silahkan baca kitabmu ini. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup diri kamu bisa menghisap diri kalian semuanya. Setelah catatan amal kita diterima, dilihat apakah kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridho Allah, apakah kita mendapatkan maghdubillah, murka dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang menjadikan kita untuk terus bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, diterima amal kita, dihapus dosa-dosa kita, dan kita kembali suci fitri, kembali Aidul Fitri. Dosa yang menyangkut kita dengan Allah dihapus dengan ibadah puasa kita, dengan berwudu, dengan sedekah, dengan tadarrus Al-Quran, dengan amal soleh. Dosa kecil kita kepada Allah dihapus. Tinggal dosa-dosa kita sesama hamba Allah. Allah tidak akan mengampuni kecuali kita minta ridhonya, minta halalnya, minta maaf. Semampan kita bisa mengucapkan kata maaf, mari ucapkan lahir batin. Maafkan saya, kembali kepada kesucian kita, Aidul Fitri. Jangan sampai nanti di akhirat kita termasuk orang yang muflis. Siapa orang muflis itu? Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa salatin wa siyamin wa zakatin. Nanti orang itu datang di hari kiamat dengan amal pahalanya, puasanya, zakatnya, solatnya, bacaan Al-Qur'annya.
setelah mau dikirim ke surga dituntut oleh saudaranya selama berada di dunia. Wa qad ya'ti wa qad syatama hada wa akala mala hada wa daraba hada. Dia pernah memukul saya, mengumpat saya, mengambil harta saya, membunuh saya, melukai hati saya. Saya minta penghakiman. Kemudian dosa-dosanya orang itu diberikan. Ketika tidak cukup, pahala amal kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang didolimi selama berada di dunia. Satu dua, akhirnya amal ibadahnya bangkrut, muflis di akhirat karena amal baiknya diberikan kepada orang yang didolimi selama berada di dunia. Untuk itu, selama kita masih sehat, puasa kita menyangkut hubungan kepada Allah diampuni, tinggal kita datangi orang tua kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, famili kita. Mungkin ada orang yang pernah kita sakiti, minta ridhonya, minta maaf lahir dan batin. Ini yang paling penting jemaah sekalian, bagaimana kita kembali kepada kesucian kita, bukan hanya pakaian. Laisal id liman laisal jadid. Yang dikatakan id itu bukan pakaian, walakinnal id liman ta'atahu tazid. Adalah ketaatan yang tambah bertambah lagi, tambah tawadu, tambah yakin, tambah sadar, jeung atang beuna umur, jeung tambah tua, jeung tambah dekat kita kepada akhirat. Irtahalat di dunia mudbirah. Dunia ini mengakhiri kita, membelakangi kita. Al-akhirah mudbilah. Akhirat ini menghadap kepada kita, mendekat kepada kita. Tak mungkin kita kembali muda lagi, tapi terus kita akan kembali kepada alam akhirat. Kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jadilah kalian anak-anak dunia. Karena apa? Sekarang tempatnya kita beramal, dan akhirat nanti tempatnya kita memetik amal. Sedekah jariah, jemaah sekalian. Sedekah Al-Quran. Karena Al-Quran akan dibaca terus, diajarkan, dan terus menjadi investasi akhirat kita. Ngebul air, airnya terus mengalir. Buat jalan, jalannya akan bermanfaat. Bangun masjid, masjidnya terus akan berjalan. Bangun lembaga pendidikan yang terus mengalir menjadi investasi akhirat kita. Sangat beruntung jemaah sekalian. Orangnya mati, tapi amal baiknya terus mengalir. Terus sampai 1 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai masuk menjadi ATM dalam alam barzakh. Tapi sangat celaka. Orang yang mati, tapi amal kejelekannya terus mengalir. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ia hidup, ia membuat pabrik minuman keras, pabrik ekstasi, satu contoh. Kemudian orangnya mati, pabriknya masih operasi sampai 20-30 tahun, maka amal kejelekannya itu akan masuk menjadi amal yang sangat menyedihkan di alam barzakh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka rintislah rintisan yang baik selama kita hidup. Berilah contoh-contoh yang baik ketika kita hidup, dan contoh yang baik ini akan menjadi investasi akhirat kita yang akan menjadi contoh di generasi-generasi di belakang kita, dan akan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang diterima, ibadah yang diterima. Sedangkan tanda amal itu diterima, jemaah sekalian, inna min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha 'ala tawal. Tanda amal itu diterima setelah amal ibadah puasa Ramadan ini, ada peningkatan rasa takut, ibadahnya, dermawannya, kebaikannya tambah meningkat. Tapi sebaliknya, wa inna alamata raddiha, tanda amal itu ditolak, antut bihabiqabihil af'al. Orang itu setelah puasa Ramadan tambah jauh, dan tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya puasa ular, dari ular menjadi kepompong, kemudian menjadi kuku-kuku. Ada puasa ular, dari ular atapak keluar salorotan, habis itu tambah berbisa, tambah ganas. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menggembleng kita menjadi hamba yang tenang, yakin, ikhlas,
tawadu, syukur, ridho, dan senang menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat, tambah taatnya, tambah ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita memohon di akhir-akhir Ramadan ini, jangan sampai kita lengah. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu dilihat dari akhirnya, ditutup dengan baik. Terutamanya di hari-hari yang ganjil, malam-malam yang ganjil, kita istighfar, munajat, sedekah, melakukan kebaikan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika detik-detik akhir Ramadan, langit bumi sama-sama menangis. Jadi idza kana akhirul laili min Ramadan, bakat samawati wal ardh wal malaikah, musibah li ummati Rasulillah. Ayu musibah? Musibah apa ya Rasul? Dhahaba Ramadan, perginya bulan Ramadan. Li'anna da'wa fihi mustajabah. Doa di bulan Ramadan mustajabah. Was-sadaqah muqbilah. Wal hasanah mudha'afah. Kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Wal adab marfu'un, dan adabnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Ramadan ini betul-betul bermakna bagi kita. Mungkin tahun depan kita tidak akan bertemu dengan Ramadan. Tahun ini kita usahakan untuk terus bertaubat, perbanyak doa la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Setidaknya jemaah sekalian, 6 sukses di madrasah Ramadan. Yang pertama, bagaimana puasa kita? Alhamdulillah, puasanya tuntas, tidak ada yang bolong-bolong. Yang kedua, bagaimana tarawihnya? Alhamdulillah, tarawihnya tuntas dilaksanakan, qiyamul lail dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana tadarrus Al-Qur'annya, hataman Al-Qur'annya. Kalau orang sudah biasa satu judukan bisa 5 juz, 5 juz, 5 juz, insya Allah bisa hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya setidaknya 1 kali hatam. Kalau tidak sama sekali, ya minimal Al-Quran harus dibaca di bulan Ramadan ini. Yang keempat, bagaimana sukses kita sedekahnya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita lepas tidak pernah sedekah. Sedekah profesi, sedekah amal, sedekah zakat fitrahnya, sedekah harta kita, orang-orang terdekat kita, terutama famili kita. Kalau kita bersedekah kepada famili kita, dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim, merekat hubungan di antara famili kita. Dan yang ke-5 adalah silaturahim. Silaturahim ini tetap dijaga. Jangan sampai kita memutus jalinan silaturahim di antara kita. Rahmat Allah tidak akan turun bagi orang-orang yang memutus jalinan silaturahim. Silaturahim ini, kalau kita memutus jalinan silaturahim, maka balasannya langsung di dunia. Di antaranya kesempitan hati, kesempitan rezeki, tidak barokah hidup kita kalau kita suka memutus jalinan silaturahim. Lebih-lebih ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka na'udzubillah, adabnya langsung terasa di dunia. Sempit hati kita, tidak barokah hidup ini, rezekinya tidak akan barokah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan kita berdoa, Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min siyamana iyyahu. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini terakhir bagi kami. Fa in ja'altahu, tapi ketika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, faj'alni mahruman, jadikan kami hamba-hamba yang mendapatkan kasih sayang, dan jangan jadikan kami hamba-hamba yang mendapat murka dari Allah. Kalau mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita semuanya ini, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Berarti kita sampai usia kita di sampai tahun ini. Tapi mungkin kalau bisa sampai kita tahun depan bisa menikmati bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan. Amin Allahumma amin. Sampai Nabi berkata, jemaah sekalian, ba'uda aymin rahmatillah, jauh dari rahmat Allah, man adraka Ramadan falam yughfar. Orang yang menututi bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik.
Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang paling penting jemaah sekalian, semuanya sudah digariskan oleh Allah. Ada kisi-kisinya. Kalau orang ingin menuju surga, dijadikan makhluk surga, maka Allah akan memudahkan orang itu menjaga sholatnya, menjaga sedekahnya, menjaga hablum minallah dan hablum minannasnya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu diciptakan min ahlin nar, ahli neraka, maka Allah juga memudahkan orang itu tidak sholat, tidak puasa, durhaka, minum khamr, maksiat, melakukan kemaksiatan, kezaliman, dan berteman dengan orang-orang yang seprofesi yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. I'malu, katanya Allah, fakullun muyassarun lima khuliqa. Silahkan kerjakan, dan semua itu telah dibuat mudah bagi orang-orang yang menginginkan. Semisal kita ingin ke Surabaya, maka akan berusaha bensinnya, suratnya, mobilnya, bekalnya agar kita sampai ke Surabaya. Begitu pula kita ingin menuju surga, maka siapkan diri kita dengan amal soleh, bertaubat, beristighfar, berzikir, bersedekah, memperbanyak amal-amal kebajikan agar kita sampai kepada tujuan kita menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita selalu dalam bimbingan Allah, ridha Allah, dan selalu menjaga waktu kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, tarawih kita, puasa kita, tadarrus kita, sedekah kita kembali kepada kesucian kita. Lahir batin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat, semangat, sukses, berhasil semuanya, keluarga kita dan anak-anak kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah, mudah-mudahan keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi, la shifa illa shifauka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri bidda'in. Allahumma sallimna ya Allah wa ahfadna ya Allah, ballighna ya Allah. Allahumma antas syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa wa idza maridtu fa huwa yashfi, fihi shifaa'un lin nas. Allahumma inna nas'aluka ni'matan tamah wa rahmatan samilah wa ihsan raghidan wa umran sa'idan wa ihsanan taman wa in'aman aman wa amalan salihan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma kun lana wa la takun alaina wahdim bis sa'adati ajalana wastur uyubana waj'al taqwa zadana. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa jemaah sekalian terus berzikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits faslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits faslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Allah yang menjaga kita, Allah yang membimbing kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam.